Goresan Aksara, sajikan kisah Amerta. Hai Sobat Dosmaku, kembali lagi dengan kami, Lensa Dosmaku. Dengan saya, Ayu Puji, yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, Sobat Dosmaku, hari ini podcast kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Pika Puspitasari. Halo Ibu Pika. Halo. Nah, mungkin Ibu Vika bisa sapa-sapa dulu penonton-penonton yang ada di luar sana, Ibu. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Semoga sehat selalu. Oke, Ibu apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Gimana kabarnya kamu sendiri? Astagfirullah baik, Ibu. Nah, Ibu di sini kan sebagai guru sejarah ya, Ibu ya. Kalau yang saya tahu, kebetulan saya belum diajar sama ibunya ya. Di sini yang saya dengar Ibu jadi guru sejarah. Nah, sebelum Ibu menjadi guru sejarah, gimana sih perjalanan Ibu untuk untuk mencapai hingga menjadi guru pada saat hari ini? Oke, perjalanan Ibu panjang sekali, Nak. Ibu itu lulusan tahun 2018 dari Universitas Negeri Malang. Sempet istilahnya lontang-lantung cari pekerjaan. Ibu sempat merasakan itu. Kemudian banyak sekali lamaran Ibu itu yang ternyata ditolak oleh daerah Ibu sendiri. Bayangkan betapa sakitnya ya. Dan akhirnya Ibu pergilah ke daerah sebelah. Akhirnya disitulah Ibu memulai karir Ibu sebagai seorang guru sejarah. Tapi ternyata tidak berjalan lancar juga. 2 tahun Ibu di sekolah yang lama itu ternyata Ibu tidak memiliki kenyamanan di sana. Karena suatu hal akhirnya Ibu keluar dari sana. Kemudian Ibu break 1 tahun lagi. Akhirnya setelah 1 tahun Ibu mendidik anak Ibu di rumah. Oh ya, kebetulan Ibu sudah punya anak 1. Iya Kak Ibu. Sudah, alhamdulillah sudah menikah. Oh gitu. Nah, Ibu sudah menikah, sudah punya 1 orang anak. Terus setelah Ibu mendidik anak Ibu 1 tahun di rumah, kemudian Ibu mencoba lagi untuk kembali mengajar. Dan lagi-lagi Ibu ditolak oleh daerah saya sendiri. Wow. Sakit sekali rasanya. Itu benar-benar ya perjuangan sekali berarti ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Akhirnya tahun 2022 itu sekitar bulan Januari Ibu kembali mengabdi. Mengabdi itu tetap di daerah, bukan daerah Ibu sendiri, tapi di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Malang itu letaknya di mana ya, Bu? Malang itu ada di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Terus kalau boleh tahu ibunya dari mana ya? Kan kita belum kenalan banget ya, Bu ya. Iya, oke. Ibu kebetulan adalah asli dari Jawa Timur, kabupatennya Tulungagung. Tulungagung itu adalah kabupaten yang terkenal dengan kota marmer. Kota marmer. Oh, marmer batu nih kayak ini, marmer itu. Kalau kalian main ke Jawa Timur, kalian menyebutnya kota marmer, pasti kota Tulungagung. Itu daerah Ibu. Ya. Kemudian perjalanan Ibu masih panjang lagi. 2022 ternyata setelah Ibu mengabdi selama 6 bulan di sekolah baru, Ibu mencoba lagi. Kok kayak kehidupan Ibu monoton aja. Pengen jadi seorang ASN gitu. Kan keren nih. Guru puncak tertingginya itu kalau nggak jadi ASN, ya jadi dosen atau jadi guru besar. Kan seperti itu. iya. Ternyata Ibu mencoba dengan jalan yang baru. Ibu mencoba untuk daftar PPG Prajab atau guru profesional. Nah, Ibu dididik di situ selama 1 tahun dan Ibu ternyata mendapatkan di Universitas Negeri Malang. Disitulah Ibu menempuh kuliah PPG Ibu 1 tahun. Tahun 2023 akhir ternyata dibukalah seleksi P3K. Keren kan? Ibu bisa jadi ASN setelah PPG Prajab. Tapi ternyata Ibu dapat penempatan itu di Bali. Di Bali langsung. Iya, dapat penempatan di Bali. Dan Ibu harus melakukan serangkaian tes lagi kalau mau lulus. Bayangkan dengan itu, Ibu harus meninggalkan suami, anak. Aduh, rasanya begitu berat sekali. Tapi ternyata memang keinginan dan cita-cita yang harus kita capai itu membuat semua itu mudah. Akhirnya
2024 Ibu menjadi guru di sini dengan status baru yaitu ASN. Wow, berarti sangat-sangat panjang ya Bu ya. Iya. Hanya untuk mencapai seorang guru ya Bu ya. Betul sekali. Hanya untuk seorang guru, bukan hanya sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Iya. Nah, Sobat Dosmaku, ibunya tadi sudah sedikit bercerita tentang bagaimana sih perjalanan ibunya dari awal hingga sampai akhirnya nyampe di Bali dan mengabdi di SMA Negeri 1 Tembuku. Nah, berarti ibu harus melewati pulau-pulau dari Pulau Jawa ke Bali gitu sih ya Bu ya? Iya betul. Jawa Timur itu adanya di baratnya Bali. Baratnya Bali. Pernah ke Jawa Timur? Untuk hari ini belum Ibu. Belum, semoga ya segera Iya. disemogakan. Ibu melewati perjalanan darat itu sekitar 15 jam. 15 jam. Iya betul, 15 jam itu dengan darat, dengan bis. Tapi kalau dengan pesawat paling cuma sejam sampai. Kalau dengan laut Ibu? Dengan laut itu tadi, dengan bis. Oh iya ya. Dengan bis kita harus menyeberang dulu tuh. Apalagi kalau ketika di laut ada cuacanya buruk dan lain sebagainya. Itu pernah saya sampai 4 jam di laut. Bayangkan 4 jam. Ngapain aja Bu di laut 4 jam Bu? Aduh, sampai bisa tidur guling-guling mungkin ya. Enggak, karena memang di laut itu memang zonanya ya memang laut seperti itu ya. Apalagi dari laut Jawa dan Bali itu memang terkenal sekali arusnya yang sangat kuat. Iya. Makanya ketika ada angin angin yang begitu kencang dan lain sebagainya, cuaca kan buruk. Akhirnya kita tidak bisa untuk segera sampai ke tujuan. Seperti itu. Begitulah perjuangan ibu. Semoga menjadi inspirasi kalian semua. Ya nanti semoga Ayu bisa jalan-jalan ke sana ya Bu ya. Nanti kita berjumpa di sana ya. Oke, ibu tunggu di sana. Oke, Ibu gimana sih perasaan Ibu setelah mengajar di Dosmaku? Berapa tahun ya Ibu mengabdi di sini Bu? Ibu baru ya? Iya, ibu baru sekitar berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, setelah Ibu mengabdi 1 tahun, gimana sih perasaan Ibu mengabdi di SMA Negeri 1 Tembuku? Boleh dong Ibu ceritain sedikit aja? Boleh, banyak juga boleh ceritanya ya. Oke, gimana ya perasaan ibu setelah di sini 1 tahun itu rasanya 1 tahun itu seperti 1 bulan. Singkat sekali ya. Iya. Ternyata dulu yang ibu awalnya itu kayak aduh berat sekali mau berangkat itu ya. Ternyata di sini sangat-sangat cepat sekali. Kenapa demikian? Ternyata di sini itu toleransinya sangat bagus sekali. Terutama anak-anak ibu semua nih. Terima kasih sudah mendukung ibu di sini. Terima kasih sudah membuat ibu nyaman di sini. Ternyata mengajar mereka itu sebuah tantangan dan juga tantangan dan juga sebuah anugerah. Kenapa demikian? Ternyata ibu bisa tahu perbedaannya mengajar di Jawa dan juga di Bali. Ternyata sama-sama mendidik anak bangsa, tapi rasanya itu nyaman sih di sini. Lebih nyaman di sini, Ibu. Sejujurnya. Itu sih yang Ibu rasakan. Nah, Ibu mumpung kebetulan nih bulan ini adalah bulan Ramadan ya, yaitu bulan yang suci bagi umat Muslim. Nah, gimana sih perspektif Ibu tentang bulan Ramadan ini, Bu? Perspektif Ibu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sebenarnya bagi Ibu sendiri itu adalah bulan yang penuh dengan kesucian. Suci itu dalam artinya di sini Ibu bisa menabung pahala, di mana Ibu bisa menghapus dosa-dosa Ibu selama 1 tahun dengan adanya ibadah-ibadah yang Ibu jalankan. Karena dalam puasa ini ternyata kita harus menahan hawa nafsu, baik makan, minum, ataupun dari hawa nafsu untuk marah, apalagi untuk ngobrolin orang lain, bergosip ya. Iya. Tidak apa-apa Ibu, itu memang sudah kebiasaan manusia memang seperti itu. Gitu, iya. Makanya di bulan Ramadan ini Ibu harus menahan itu semua. Dari yang sebelumnya Ibu seperti ini suka bercerita ini Ibu harus menahan itu semua. Itu dia makna bulan Ramadan bagi Ibu juga sangat-sangat mendalam bagi Ibu, karena ini adalah Ramadan pertama Ibu berada di sini jauh dari keluarga. Aduh, rasanya
ternyata Ramadan di daerah perantauan itu seperti ini. Sangat bermakna sekali tantangannya ternyata. Berarti Ibu sendiri pun mendapatkan hal-hal baru ya Bu ya dari merantau ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, berhubung kita lagi membahas Ramadan itu ya Bu ya, kebetulan Ayu yang tidak terlalu tahu tentang Ramadan dan bulan-bulan suci di agama yang Ibu anut, Ayu ingin sedikit bertanya nih Bu, dari seorang yang kepercayaannya berbeda, saya sangat penasaran sekali bagaimana sih bulan Ramadan dan bagaimana sih rasanya berpuasa 1 bulan full. Nah, kami di Bali juga kan ada tuh yang namanya puasa, tapi puasanya itu hanya di hari-hari tertentu, mungkin seperti kayak Siwolatri, habis itu sama Nyepi, cuma gitu tuh aja. Sedangkan kalau di agama Ibu itu kan 1 bulan full atau 30 hari full ya Bu ya. Iya. Itu gimana sih rasanya Bu? Rasanya gimana ya? Kalau kita sudah terbiasa, pasti sudah terbiasa ya. Puasa itu karena Ibu sendiri memang sering puasa Senin dan Kamis, karena memang ada tuh Senin dan Kamis. Rasanya biasa aja, tapi kayak ada rasa kenikmatan tersendiri. Maksudnya kenikmatan tersendiri itu dengan adanya puasa. Ternyata itu kita bisa, satu, emah kita itu bisa hilang. Kok bisa? Kok bisa? Iya, karena makanan kita teratur dan tidak terlalu banyak makanan kotor yang masuk ke tubuh kita. Secara otomatis, ternyata tubuh kita itu mendetoks semua itu dengan puasa. Kedua, kesabaran kita bertambah. Bayangkan, dengan kesabaran kita bertambah, tentunya kita tidak sering marah-marah, tidak cepat tua. Bayangkan, asik nggak itu? Iya Asik sih, kan? asik pasti itu Kalau ya. di agama Hindu sendiri kan puasa juga. Iya. Sebenarnya sama, makna puasa kita hampir mirip. Hanya saja kalau di kalian itu hanya 1 atau 2 hari kan begitu. Kalau di Ibu memang selama 30 hari. Ada yang namanya itu awal dari 1 Ramadan sampai nanti ada Idul Fitri di Fitri. terakhir. Iya. Nah, apa sih Bu? Waktu ini kan Ayu pernah diajakin buat buru-buru takjil kayak gitu kan. Di sana itu kan ada takjil kalau di bulan Ramadan tuh ya Bu ya. Iya. Sebenarnya takjil itu apa sih Bu? Karena jujur banyak sih FYP TikTok Ayu mungkin ya, IG yang kayak gitu tuh banyak yang bilang berburu takjil, abis itu boleh beli takjil tapi harus ngafalin ini dulu gitu. Sebenarnya takjil itu apa sih Bu menurut Ibu sendiri gitu? Oke, takjil itu sebenarnya gini loh Nak. Ketika kita mau berbuka puasa, kalau di sini Ibu sendiri mau berbuka puasa, kalau jam waktu Bali itu jam 7 kurang 15 menit. Nah, sebelum itu kita persiapan tuh, cari makanan pembuka apa yang kita gunakan untuk berbuka. Itu namanya takjil. Seperti itu. Kayak contohnya bukan makanan-makanan berat. Ada kayak yang beli es, terus kemudian ada yang beli gorengan dan lain sebagainya. Itu takjil. Kemudian kalau masalah war ya istilahnya ya, berburu takjil. Biasanya memang orang-orang muslim itu memang membagikan takjil. Dengan tujuan apa? Mereka itu bersodakoh. Tahu sodakoh? Kalau sodakoh itu jujur saja Ayu belum pernah dengar sih Bu. Cuma nggak terlalu, oh ternyata ini sodakoh itu nggak tahu sih sebenarnya. Oh belum tahu berat. ya. Oke, pengalaman baru berarti. Sodakoh itu seperti kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita akan mendapat pahalanya. Oh seperti itu. Iya, memberikan dengan niatan untuk membantu orang yang sedang berpuasa atau orang-orang yang mencari takjil itu tadi dengan harapan mendapatkan pahala. Seperti itu. Kalau masalah war takjil itu memang apa ya, kalau sekarang itu hanya guyonan atau hiburan gitulah. Karena memang takjil sendiri itu tidak hanya diperuntukkan oleh orang-orang muslim sebenarnya. Kalau saat ini kan banyak ya, kayak di Klungkung, kemudian ada di Bangli itu. Ada memang mereka itu yang menjual takjil. Nah, untuk siapa? Ternyata bukan hanya untuk orang muslim, tapi memang untuk orang-orang yang mau membeli. Mungkin istilahnya war itu karena kalian itu dikasih takjil, tapi takjilnya itu terbatas. Itu ya namanya war takjil itu tadi. Seperti itu ternyata Bu ya. Ya. Terus kalau boleh Ayu tahu nih Bu, apa sih
menu buat ibu buka puasa? Mungkin kayak ibu bilang tadi kan buka puasa itu pakai takjil itu. Iya. Nah, apa sih biasanya yang ibu beli buat buka puasa dan buat sahur nanti itu misalnya? Oke, kalau ibu biasanya nih kalau berbuka puasa itu kalau di kami itu disunahkan untuk memakan 3 biji kurma. 3 biji kurma. Kenapa ganjil? Karena memang ajarannya seperti itu. Allah, kalau saya, Tuhan saya itu kan namanya Allah, Iya. ya kan? Itu dan Allah dan juga Nabi saya itu memang mensunahkan untuk memakan 3 buah kurma. Karena ternyata kurma itu kan manis nih. Dia bisa mengganti energi kita yang hilang selama 1 hari penuh ketika kita puasa. Itu yang ibu konsumsi, 3 buah kurma. Kemudian dengan air putih segelas, baru nanti kita bisa makan berat. Seperti itu. Berarti ada runtunan-runtunan untuk kita berbuka sama sahur itu ya, Bu ya? Iya, memang ada runtunan. Oh iya, ibu lupa lagi. Untuk sahur, biasanya orang-orang yang sahur itu akan mengakhirkan mereka sahur di waktu imsak. Apa nih imsak? Apa nih imsak gitu? Iya, imsak itu adalah waktu batas di mana kita boleh makan. Jadi ketika kita sudah melewati batas itu tadi, kita tidak boleh makan lagi, atau istilahnya kita sudah puasa. Kalau di sini itu imsaknya jam 5 kurang 5 menit. Beda lagi kalau di daerah Jawa, karena kalau di Jawa itu kan terbitnya matahari lebih lama, kan begitu. Ketika kita makan sahur, kita akan mengakhirkan makan sahur. Kenapa demikian? Karena makanan yang kita konsumsi cukup untuk 1 hari penuh. Kayak ini loh, apa ya sekarang istilahnya intermittent fasting, kayak diet itu. Sama, hampir mirip dengan puasa sebenarnya. Tapi makanan yang kita makan itu dikontrol seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi kan ibu bilang kalau misalnya kita sudah lewat dari waktu Imsak, itu kan udah dinamain puasa, Iya. udah nggak boleh makan sama sekali, Bu. Nah, gimana sih caranya itu ngebuat supaya kita tuh gimana ya bisa kuat puasanya sampai nanti berbuka itu, Bu? Oke, yang pertama biar kalian itu kuat, maksudnya untuk orang-orang muslim, anak-anak ibu muslim di luar sana. Pertama yang kalian harus tahu adalah niat. Ketika kalian sudah niat untuk bisa berpuasa dan harus kuat sampai 1 hari penuh, pasti kalian akan kuat. Niat yang pertama. Kedua, diakhirkan makan sahur. Makan sahur itu perbanyak protein. Kan gitu. Kalau protein itu bisa kekenyangan kita itu semakin lama. Tapi kalau kita banyak makan karbo kayak mie, terus apa junk food itu, maka kita akan semakin cepat lapar dan haus. Itu trik-triknya. Jadi usahakan kalau makan sahur itu agak di akhir dengan perbanyak protein. Itu dia. Jadi seperti itu ya teman-teman Dosma. Nah selanjutnya Bu, karena ibu juga kan sedang menjalani puasa, tapi di wilayah yang toleransi ya Bu ya, bisa dibilang. Gimana sih pengalaman atau kesan-pesannya yang bisa ibu kasih ke kita? Terus apa aja sih tantangan-tantangan yang ibu alami setelah menjalani ibadah puasa di tempat yang harus toleransi? Oke, tantangan yang pertama itu adalah tantangan kesabaran, di mana ada beberapa orang itu yang dengan sengaja, ya meskipun mereka itu bilang maaf ya Bu, saya sedang makan, maaf ya Bu karena ibu puasa, itu mungkin tantangannya tersendiri. Kadang itu ketika ibu melihat makanan atau bau-bau makanan itu kan secara otomatis, aduh lapar kan gitu. Ya pasti. Itu yang pertama, kesabaran. Yang kedua, ketika ibu mengajar di kelas harus teriak-teriak. Apalagi ibu kan mengajar sejarah nih, banyak sekali yang harus ibu omongkan. Itu tantangannya. Kemudian yang ketiga, mungkin di jam kita yang ada di Jawa dan Bali ketika kita berbuka, itu ternyata beda. Selisihnya 1 jam, dan itu lebih lama daripada di Jawa. Itu tantangannya sih. Itu aja Bu. Udah, mau tambah lagi? Kalau ada boleh. Udah cukup. Selebihnya itu di sini cukup toleransi sekali sih. Kayak oh ya sempet nih kemarin dari teman-teman juga. Itu ternyata mereka baik sekali dengan ibu.
Dengan apa? Ternyata ibu itu dikasih sekotak banyak tuh bekal makanan. Dibuat apa? Dibuat untuk berbuka. Betapa terharunya. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah support saya untuk memberikan takjil istilahnya atau makanan buat saya berbuka. Sangat toleransi sekali mereka. Wow. Terus Ayu mau nanya lagi nih Bu, karena jujur Ayu masih ada yang penasarannya soal bulan Ramadan ini. Gimana sih atau apa sih yang paling ditunggu-tunggu setelah bulan Ramadan itu, Bu? Hal yang paling ditunggu setelah Ramadan tentunya Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari raya kami, hari raya besar kami. Kalau di kita itu di saya maksudnya ada 2 hari raya besar nih. Satu Idul Fitri, yang kedua itu adalah hari raya kurban. Nah, kalau Idul Fitri itu setelah Ramadan, kalau yang kurban itu nanti sekitar bulan 6 atau 7 menyembelih hewan kurban. Itu mungkin sudah sering ya dengar seperti itu. Nah, ketika nanti ibu sudah selesai mengerjakan puasa, nanti ibu akan menyambut sebuah hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kemenangan atas apa? Kemenangan bahwa ibu telah berhasil selama 30 hari ini menahan haus lapar, nafsu, kemudian ibu sudah menembus dosa-dosa ibu, istilahnya seperti itu, sudah berbuat baik dan lain sebagainya. Itu adalah momen yang ibu tunggu-tunggu, dan apalagi berkumpul dengan keluarga. Sangat ibu tunggu sekali itu. Berarti ibu di bulan ini mudik nggak? Atau pulang kampung gitu istilahnya? Mudik dong pastinya. Oke. Karena berhubung bulan ini adalah bulan suci, jadi mohon maaf lahir dan batin Ibu. Kalau di kami istilahnya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin gitu. Itu kalau boleh tahu apa sih artinya, Bu? Sama, minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Udah gitu. Oh, gitu aja. Iya, sebenarnya. Kirain ada lagi kayak istilah-istilah lainnya gitu. Oh, enggak. Itu minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf dan lahir dan batin, bahwa kita semua itu punya kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi mohon dimaafkan ya selama 1 tahun ini atau sebelum-sebelumnya gitu. Kita mulai menjadi manusia yang suci dan terlahir kembali seperti itu. Seperti itu ternyata ya. Oke, ini pertanyaan yang dibilang terakhir sih, Bu ya. Gimana sih kesan Ibu dalam menjalani ibadah puasa dan kesannya sedikit buat sobat-sobat Dosmaku yang ada di rumah sana, Ibu? Kesan Ibu di bulan puasa ini agak melo sih sebenarnya ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang terberat bagi Ibu di tahun ini, karena Ibu baru saja kehilangan orang tua Ibu, salah satu orang tua Ibu. Apalagi Ibu ada di sini, jadi rasanya kayak aduh ada yang kurang seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, karena memang semua akan kembali padanya kan gitu. Kesan Ibu di bulan Ramadan ini adalah betapa pentingnya kita memupuk kesabaran. Ternyata sebuah kesabaran yang kita pupuk dari dulu sedikit demi sedikit itu nantinya akan membuahkan hasil yang begitu sangat manis akhirnya. Bagaimana Ibu bisa menghadapi berbagai cobaan di bulan Ramadan, terus kemudian bagaimana Ibu prosesnya sampai saat ini. Itu kesan Ibu, bahwa kesabaran yang Ibu dapatkan saat ini itu adalah buah kesabaran yang Ibu pupuk di tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Jadi untuk anak-anak semua, kalau kalian ingin sukses, silakan untuk sabar. Yang pertama adalah sabar. Kedua, niat kalian, niat untuk kesuksesan. Yang ketiga, tekad. Karena usaha tanpa tekad tidak akan pernah berhasil. Sama aja dengan gini, kalau kalian masak sayur tanpa adanya garam, rasanya gimana? Hambar. Sama seperti itu, tekad kalian juga harus bulat. Seperti itu. Sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, Bu, mungkin Ibu ada kata-kata dulu untuk hari ini? Kata-kata untuk hari ini, tidak banyak kata-kata dari Ibu. Cukup Ibu katakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan.
Tapi dengan adanya usaha dan juga kesabaran, kalian akan mencapai sebuah kesuksesan. Wow. Oke, Sobat Dosmaku, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Jadi terima kasih Bu Vika untuk bincang-bincangnya pada hari ini, sudah menyempatkan waktu walaupun Ibu bentar lagi mau pulang kampung ya Bu ya. Ya, Terima kasih mudik. banyak. Jadi mungkin sekian yang bisa kita lakukan. Untuk Sobat Dosmaku di sana, jangan lupa terus saksikan podcast Dosmaku di Oke Sip. Gerasan Aksara, sajikan kisah Amerta.